hanya Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Ada Bapa, Pada Tuhan. Allah Bapa. Nah, itu Tuhan Allah. sudah selesai. Kan? Kalau kita mengatakan Yesus, kamu adalah Tuhan. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masih kurang kan? Ya. Terus Yesus siapa yang Tuhan? Ya Bapa. Janganlah kamu menyebut siapa Bapa pun di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Yesus, apakah Bapa di langit itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Yohanes 20 nomor 17. Santi pernah baca itu? Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Ketika kami menyampaikan seperti itu kan tidak ada salahnya kan? berarti Bahkan kalau kita pendeta yang pakai benci logika, sama kami, gimana? sorry, Silakan. Bang Loading interupsi. Berarti dengan demikian kalau misalkan Yesus itu Tuhan, harusnya bicaranya ke saya, pulangnya kembali kepada saya, Iya. bukannya ke Allah Bapa. Itu kalau Ya, logika. sekarang begini, ini satu ayat yang mungkin pendeta akan pasti mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki. Coba Kisah Para Rasul 4:27, Bu Santi baca. Kisah Para Rasul 4:27. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa lain dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang telah engkau urapi. Tertulis Yesus di situ hamba. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Apakah di Kisah Para Rasul Yesus hamba, tetapi di dalam Yohanes Yesus Tuhan? Berarti Yesus ini berubah-ubah. Baru ada lagu rohani mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tapi begitu pendeta menjelaskan, sedikit-sedikit manusia, sedikit-sedikit Tuhan. Silakan. Ya. Baik, Bang Lodi, mungkin besok itu salah satu yang kita akan diskusikan besok. Iya, saya masukkan juga. Saya kasih tambah ayat aja buat Kak Santi deh buat dibaca-baca. Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ya, itu pertanyaannya jelas. Menurut Kak Santi, boleh nggak manggil Yesus Bapa? Setahu saya kita nggak pernah manggil Yesus Bapa. Tidak. Karena artinya yang boleh dipanggil Bapa cuman Dia. Dia Allah Bapa. Yesus kita panggil seringnya itu Tuhan Yesus gitu. Nah, mungkin ini juga kalau dari bahasa aslinya Tuhan, Kak Santi. Kyrios. Kata Kyrios itu setara dengan kata Lord dalam bahasa Inggris. Dan secara konteks banyak ayat dalam Bible, semua yang menggunakan kata Kyrie atau Kyrios itu biasanya merujuk kepada orang yang memiliki kepemilikan atau kekuasaan. Seperti pemilik keledai yang diambil Yesus itu dipanggil Kyrios. Tapi dalam teks Septuaginta, kenapa kata Tuhan itu pakai Kyrios? Karena dalam teks Septuaginta itu ada kata Yod Hevave dan ada kata Elohim. Itu kenapa kadang dipakaikan kata Lord atau Kyrios. Sah-sah saja, tidak masalah. Seperti kami umat Islam memanggil Allah dengan panggilan Rob dan juga memanggil ilah. Artinya Rob itu setara dengan maknanya pemilik dan penguasa. Hanya Robul Alamin, hanya Allah pemilik alam semesta gitu. Kyrios alam semesta itu hanya Bapa. Yesus itu Kyrios juga, Tuhan.
tapi Tuhan umatnya, bukan Tuhan alam semesta. Iya, benar. Dan ini di kita pasti akan selalu menjadi pro dan kontra juga, Uni. Ya, memang Iya, debatable. Ya, Yesus dibilang Tuhan, tapi tetap bagi umat Kristen, Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Jadi saya bukan tidak mengerti buat umat Kristen, tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan ini. Itu aja. Sebenarnya umat Kristen seperti Bang Loding bilang begitu banyak denom sampai puluhan ribu, dan itu fakta. Jadi saya merasa juga nanti habis waktu saya mendebatkan itu terhadap saudara kami sendiri gitu, yang buat Karena- kita juga. Sorry Iya. Kak Santi, Iya. Jasmine interupsi karena kita tidak ada solid ground Kak Santi. Itu yang Iya. membuat kita jadi seperti ini gitu loh. Iya, perpecahan sampai puluhan ribu denom itu sudah fakta yang mungkin kita harus perbaiki gitu, berbesar hati kita perbaiki gitu, karena yang membuat ini pecah kan para pelaku oknum, ya kan, para pelaku-pelaku yang mungkin punya kepentingan sendiri di dalamnya, Dan ya, sudah begitu. terlalu masif gitu loh. Iya, Tapi dan Uni, terlalu- kalau saya Iya, lihat ada ya, Bu sudah Santi, terlalu lama. Bu Santi sama Jasmine. Assalamualaikum Bang Asga. Tapi kalau saya lihat Assalamualaikum Bang itu- Loding, Uni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kalau saya Asga. lihat, kakak-kakak. Ya. kalau Kristen ini kembali ke Bible, tidak akan sampai 60.000 denom sih. Yes. Kembali kepada Bible. Berasap Tapi Kak Lebih Santi. tepatnya Bang Loding. Enggak, yang lebih tepatnya gini Bang Loding bahasanya. Jadi saya nanti nggak turun-turun. Kenapa saya mau turun? Karena saya mau memberi ruang lebih buat Mbak Jasmine tadinya, Nggak Bang apa-apa, Loding. Kak Tidak Santi. apa-apa, Bu Santi di sini saja. Di sini aja dulu. Jangan turun dulu. Di sini Mbak aja dulu, temenin Jasmine-nya- saya. Mbak Jasmine-nya jadi bosan nanti karena Mbak Jasmine kan Tidak begitu. Enggak, Jasmine juga Jasmine tuh senang suka kalau Kak Santi mendengar. sentuh. Menikmati mendengar. Iya, tapi nggak apa-apa. Saya Menyerap. cuman mau mau pesan. Di sini aja gitu. jangan Santi. pergi. Kak Santi kalau turun nanti saya juga turun sama-sama di sana. Ini sama seperti Jasmine kan, Uni Rifa kan, sama mereka berdua. Awal-awal saya kenal sama Bu Santi kan sama dengan saya kenal sama Jasmine begini. Gitu. Pertama itu Kak Santi pengikut Jasmine itu cuma sedikit karena Jasmine bukan social media person. Jadi cuma hanya lalu ada apa di private kan karena memang tidak ada kegiatan apapun. Jadi naik tidak bisa buka karena pengikutnya sedikit. Jadi kita Sama ngobrol-ngobrol seperti santai Yesus, saja, kita pengikutnya berempat sedikit. Iya. Yus itu lagi apa? Lagi lihat tutorial, dia lagi lihat itu apa cara Tutorial sunat. Google. Ya sunat itu sakit atau tidak? Gitu. Ada kata yang lebih tepat Kak Santi dan Bang Loding ya. Ini maksud saya secara esensi ya. Ya. Kata yang lebih tepat itu adalah kalau seluruh umat Kristen itu pegang hanya kata-kata Yesus saja, kata-kata Yesus ya. Karena kalau Bible itu kan Ya betul betul. ada pendapat Matius, pendapat Lukas. Tapi kalau full betul-betul ikuti Yesus nggak akan ada denom. Sama seperti kami umat Islam, kalau betul-betul kami hanya mengikuti Nabi Muhammad, tidak ada tambahan ajaran lagi, maka tidak akan ada perpecahan. Karena perpecahan itu terjadi kalau dalam Quran sendiri dikatakan itu murni biasanya dikarenakan ada orang yang mengklaim yang dia bawa dari akal pikirannya itu dari Tuhan. Makanya kita perlu kritis, mana dalilnya, di mana Nabi kita ajarin itu. Kalau tidak ada, kita boleh tinggalkan. Jadi kalau Kak Santi, Jasmine, dan seluruh orang Kristen betul-betul ambil semua yang 18% dalam Bible itu perkataan Yesus, kalian tidak akan terpecah. Justru kalian akan jadi Islam. Iya, betul. Iya, ini tamparan buat kami kok Oni. Artinya saya menerima ini bukan berarti ya saudara-saudara, saya sedang menghancurkan keyakinan kita, bukan. Karena kalau semakin banyak nanti lagi perpecahan, yang ada nanti itu akan hilang satu-satu, kita akan musnah dan akan muncul Martin Luther yang baru lagi nanti. Kan gitu, Martin Luther muncul kan karena apa? Ya kan, karena kan ada sebabnya kan? Ya kan, penyalahgunaan ajaran Kristen di saat itu. Nah, sekarang saya lihat juga sudah mulai muncul lagi penyalahgunaan itu. Yaitu apa? Money, uang gitu. Itu yang membuat kita berpecah gitu. Jadi kalau memang kita mau berbesar hati, kita sangkal betul-betul diri kita, ya bukan untuk kepentingan pribadi ya.
Ya, itu kita nggak akan pecah sampai sebanyak ini. Kita nggak akan pecah. Ini semoga didengar buat saudara-saudara Kristen yang memang punya posisi terutama di dalam organisasi-organisasi gereja. Karena Tapi Kak saya Santi sudah ada loh Martin Luther New di tahun 2005-2006 tuh sebenarnya sudah banyak ada Martin Luther. bermunculan, sudah banyak bermunculan. Enggak, Saya kalau Uni, yang sama persis seperti Martin Luther Kak itu sudah ada. Kalau Martin Luther itu kulitnya putih, kalau orang ini hitam. Edis. oh ini yang dari kulit hitam ya? Iya iya. Iya, Kasih jadi tahu. gini, kita nggak bilang tentang kulitnya, tapi memang beda. Martin Luther dari kulit putih, kalau Edis ini dari sawo busuk lah. Bercanda Edis ya. Jadi gini Kak Santi, kenapa saya bilang dia sangat persis dengan Martin Luther? Izin ya, ini fakta. Martin Luther itu membawa gagasan yang tidak pernah dibawa oleh gereja-gereja sebelumnya. Artinya tidak ada pernah ultimatum dari gereja lain, dia gagas ide baru gitu. Makanya namanya gereja reform. Nah, Edis itu satu-satunya Kak, saya udah hampir 8 tahun diskusi lintas agama. Saya belum pernah mendengarkan satupun baca jurnal ilmiah tentang Kristen, apalagi Tritunggal itu sudah banyak, magnum opusnya sudah banyak saya baca Kak. Saya belum pernah mendengarkan satupun akademisi Kristen, baik pendeta yang dianggap bidat ataupun tidak, itu pernah mengatakan bahwa penyalipan itu karya iblis. The one and only selama ini yang benar-benar baru banget ajarannya mengatakan bahwa penyalipan karya iblis itu baru Edis TV. Dan dia itu diikuti oleh banyak orang dan mempengaruhi Kristen mainstream yang tadinya percaya penyalipan karya Allah jadi percaya bahwa penyalipan karya iblis. Jadi kalau dikatakan dia Martin Luther di tahun 2025-26 itu bisa dikatakan iya benar, itu secara fakta. Karena dia membawa ide baru, gagasan baru tentang ajaran Kristen. Iya, betul. Karena saya merasakan sendiri kok, saudara-saudara semua. Jadi tahun lalu itu saya ingin mendalami agama lagi. Maksudnya tetap agama Kristen karena saya merasa mungkin vakum beberapa lama. Ada niat baik karena ada, mungkin sebagian ada punya pengalaman sama. Bahkan ada iklannya itu, baik secara offline atau online, belajar Alkitab gratis. Jadi itu banyak iklannya. Jadi saya masuk dong gitu. Setelah saya pelajarin, ikut di tengah jalan, ternyata kena prank lagi gitu. Yang ada apa ajarannya? Saya nggak mau bilang sesat, melenceng lagi. Kalau saudara-saudara tahu itu, kalau itu pernah tenar yang dari Korea Selatan, Shin Jae-jin. Iya, jadi saya ternyata terperangkap di situ. Jadi inti dari ajaran itu memang nanti yang datang Yesus Kristus untuk kedua kali, tapi bukan dia langsung yang datang, dia pakai perwakilan. Ada juga surat utusan itu. Jadi artinya itu sudah ada di dunia perwakilannya yang datang, yaitu namanya Lee Man-hee itu dari Korea Selatan. Oh pernah sempat ikut itu Kak Santi? Karena kan mereka di awal tidak menunjukkan dulu jati diri mereka. Jadi memang betul-betul ajaran Yesus Kristus gitu ya. Tapi di tengah jalan sudah mulai menunjukkan siapa mereka itu pelan-pelan. Jadi dan saya kan orangnya kritis gitu kan. Loh ini udah ngarah kemana kok apa itu dia bawa. Jadi mereka fokus ke perumpamaan, ajaran perumpamaan di perjanjian baru dan mengungkap wahyu gitu. Jadi intinya yang datang itu nanti bukan Yesus Kristus sendiri tapi perwakilannya yang sudah ada di dunia. Itu orangnya kakek-kakek udah 80-an namanya Lee Man-hee. Saya kira tadi Lee Min-ho kan. Kalau Lee Min-ho saya masih mau. Ini Liman deh. Tapi itu fenomenal dulu di Korea ya Kak. Apa? Fenomenal itu sempat Fenomenal. Sampai mengguncang sekarang dunia masih Kristen. jalan. Sampai sekarang masih jalan. Dulu Saya ada Kak. Dulu ada di Komal-Komal dia. Tapi dia sudah menghilang dia sekarang. Masih muda anaknya. Pengikut itu dia. Iya, dan ternyata mereka sekarang pakainya online, tidak offline lagi. Mungkin offline mereka merasa ini mengalami banyak kerugian, jadi sekarang mereka masuknya online gitu. Jadi, nah seperti itu yang saya bilang itu fakta. Jadi saya di sini bukan sedang mempermalukan, karena semua internet kan sudah ada, tidak ada yang lagi yang bisa ditutupi gitu. Jadi kita ngapain merasa oh Bu Santi mengeluarkan aib Kristen. Itu cara pandang saudara-saudaraku. Maksudnya gini,
saya berbicara gini bukan hanya untuk umat Kristen gitu, di tempat lain pun ada kok, ada. Jadi tapi kan saya mengapa membicarakan bagian saya, karena kan saya masih bagian dari umat Kristen, jadi saya punya hak gitu ya. Nah, kalau kalian mengatakan saya berdosa mengungkapkan aib-aib, Alkitab aja mengungkapkan aib-aib para tokohnya gitu. Jadi mengapa Sebenarnya kalian menghakimi? bukan aib ya Kak Santi, realita memang faktanya demikian. Iya, maksudnya cerita buruk gitu. Alkitab aja kan menceritakan juga hal-hal buruk tentang tokoh-tokoh yang dihormati. Raja Salomo, ya kan, Daud, ya kan, Musa juga punya aibnya, ya kan, pernah membunuh juga. Jadi jangan melihat kalau ada yang salah kita tutupin, bukan. Kita harus berani mengungkap itu untuk suatu perubahan dan perbaikan. Tapi ini tidak gampang diterima oleh banyak orang, karena selama ini kan kita sudah didoktrin apa yang menjadi bagian dari kita itu yang buruk harus ditutupin demi martabat gitu. Itu salah ya. Nah,